Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini kita bertemu lagi dengan materi yang baru. Materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simpul tali temali dan juga pioneering. Adakah di antara kalian yang sudah tahu apa itu simpul? Simpul merupakan hasil atau bentukan dari satu utas atau dua utas tali. Di kalangan pramuka sudah tentu tidak asing lagi dengan tali temali. Tali temali adalah salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat. Misalnya adalah tandu atau mengikat bendera pada tiang. Kita tahu bahwa kegiatan anggota pramuka tidak lepas dari berkemah. Dalam kegiatan tersebut pun kita juga diwajibkan untuk bisa membangun tenda tersebut. Nah, salah satunya kita harus bisa menggunakan simpul tali temali ini. Nah, beberapa tali kemudian diikat dengan menggunakan simpul jangkar dan simpul pangkal. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang simpul, kita pelajari dahulu sejarah simpul. Sejarah simpul, konon menurut sejarah bangsa Yunani, beberapa abad yang lalu seorang dewa api yang bernama Og adalah pembuat simpul yang pertama. Namun tak ada seorang ahli sejarah pun yang dapat menerangkan nenek moyangnya dari abad keberapa yang sudah dapat menyambungkan ujung-ujung tanaman anggur atau ranting-ranting dengan ikatan yang teratur. Namun yakin bahwa yang mereka gunakan adalah simpul yang sekarang biasa kita namakan simpul biasa. Lalu oleh orang Indian di Amerika, ditambah lagi satu simpul sehingga membentuk simpul berbentuk angka 8 atau yang sekarang kita sebut sebagai simpul mati. Simpul ini digunakan oleh mereka untuk mengikat tali dari kulit yang mengokohkan kepala palu dari batu dengan tangkainya, kapak dan panah. Setelah tercipta simpul mati itu, berkembanglah simpul-simpul lain. Ada sumber yang mengatakan bahwa kemungkinan simpul anyaman itu dari simpul mati juga. Para ahli tidak mengetahui secara tepat berapa macam simpul yang diciptakan orang dan perkembangan model-model simpul selanjutnya. Bahkan awak kapal bangsa Mesir pun yang pekerjaannya menyusuri sungai Nil adalah ahli tali temali. Mereka menggunakan tambang dan membuat simpul untuk mengikat pintu kuburan-kuburan para Pharaoh atau Raja Mesir kuno. Bangsa Cina juga sudah menemukan sistem hitungan dengan bantuan simpul tali. Kebanyakan dari simpul-simpul yang kita gunakan sekarang sudah banyak digunakan pada zaman Yunani kuno dan Romawi. Selanjutnya, lihat pada gambar, ini adalah contoh dari para simpul. Macam-macam simpul. Untuk mengikat antara tali dengan tali atau tali dengan bendanya tidak asal mengikat. Tentu ada langkah untuk menghasilkan suatu bentukan dari tali-tali yang ada. Masing-masing simpul atau ikatan pun mempunyai nama dan fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah penjelasannya. Macam-macam simpul yang pertama, yakni ada simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpul ini cukup mudah untuk dilepas kembali. Di dalam kehidupan sehari-hari pun, simpul hidup biasa digunakan untuk mengikat hewan. Yang kedua, ada simpul mati. Simpul mati
digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin. Simpul mati akan sulit untuk dilepaskan kembali karena digunakan untuk mengakhiri simpul tali. Yang ketiga, simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Seperti contohnya, apabila kamu ingin membuat simpul palang, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat. 4. Simpul jangkar. Simpul jangkar biasanya digunakan untuk mengikat jangkar darurat atau untuk mengikat tali ember. Simpul jangkar juga berfungsi untuk menautkan tali pada benda lain dan membuat tandu, tentu dipadukan dengan simpul dan ikatan lain. 5. Simpul tarik. Simpul tarik biasanya digunakan untuk mengikat leher binatang, tetapi tidak sampai tercekik, karena simpul ini akan menghasilkan loop tali yang dapat diperbesar atau dikecilkan lagi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya simpul ini juga digunakan untuk turun ke jurang atau turun dari atas pohon. 6. Simpul anyam. Simpul anyam adalah simpul yang berguna untuk menyambungkan dua tali dengan ukuran yang berbeda, atau tali dalam kondisi kering. Yang ketujuh, ada simpul ujung tali. Bisa dilihat pada gambar, itu adalah contoh dari bentuk simpul ujung tali. Simpul ujung tali adalah simpul yang berguna agar pintalan di bagian ujung tali tidak mudah lepas. Selanjutnya, simpul anyam berganda. Simpul anyam berganda adalah simpul yang berguna untuk menyambungkan dua tali dengan ukuran yang berbeda. Berikutnya, simpul kembar. Simpul kembar adalah simpul yang berguna untuk menyambungkan dua tali dengan ukuran sama besar. Selanjutnya, simpul erat. Simpul erat adalah simpul yang berguna untuk memendekkan tali tanpa perlu memotongnya. Selanjutnya, simpul penarik. Simpul penarik adalah simpul yang berguna untuk memudahkan menarik benda yang ukurannya itu besar. Selanjutnya, simpul kursi. Simpul kursi adalah simpul yang berguna untuk menurunkan dan mengangkat benda atau orang yang sedang pingsan atau sakit. Dari beberapa macam simpul yang sudah disebutkan, masih ada banyak lagi contoh-contoh simpul yang dapat digunakan dalam berpramuka maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain simpul, kita juga akan belajar tentang ikatan, karena dengan simpul tidak terlepas dari sebuah ikatan. Pengertian dari ikatan itu sendiri memiliki arti bentukan dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda. Berikut ini adalah gambar dari contoh beberapa jenis ikatan. Macam dari ikatan, yang pertama, ini ada ikatan kaki 3, kemudian ada ikatan palang, ikatan silang, ikatan canggah, ikatan tiang, ikatan pangkal, ikatan tambat, ikatan jangkar, ikatan turki, dan ikatan tali, tarik. Macam-macam ikatan. Yang pertama, ada ikatan kaki 3. Dari namanya, ikatan ini memiliki fungsi untuk mengikat 3 tiang sekaligus dalam satu ikatan untuk pembuatan kaki 3, seperti untuk jemuran dan lain sebagainya.
Yang kedua, ada ikatan palang. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan juga horizontal, sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Fungsi yang paling dominan dari ikatan ini adalah untuk mengikat dua buah tiang yang bersilangan dengan sudut 90 derajat atau siku-siku. Ketiga, ikatan silang berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan canggah umum dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. 5. Ikatan tiang. Ikatan tiang berguna untuk mengikat sesuatu namun tidak terlalu kencang, jadi masih bisa leluasa untuk digerakkan. Yang keenam, terdapat ikatan pangkal. Ikatan pangkal ini berguna untuk mengikat tiang atau kayu, namun juga bisa digunakan untuk mengawali sebuah ikatan lainnya. Selanjutnya, ada macam-macam ikatan lainnya, yakni ada ikatan tambat. Ikatan tambat berguna untuk mengikat tiang atau kayu secara kuat, namun tetap mudah untuk melepasnya. Ikatan jangkar berguna untuk mengikat jangkar atau benda berbentuk bulat. Ikatan turki berguna untuk mengikat sapu lidi setengah leher. Ikatan tarik berguna untuk mengikat binatang pada sebuah tiang, namun tetap mudah untuk digerakkan. Ikatan silang ini berguna untuk mengikat dua tongkat yang menyilang. Ikatan pangkal ini berguna untuk mengikat dua tongkat dengan bentuk plus atau tanda tambah. Nah, dengan kita sudah mengenal dan mempelajari berbagai macam simpul, juga macam-macam dari ikatan, kita tentu sudah dapat membangun sebuah bangunan darat atau dalam kata lain adalah sebuah pioneering. Nah, materi selanjutnya adalah tentang pioneering. Kita pelajari dahulu tentang pengertian pioneering. Pioneering merupakan salah satu kegiatan pramuka untuk melatih peserta didik dalam membuat bangunan dari tongkat dan tali temali. Objek yang digunakan dalam kegiatan pioneering ini umumnya adalah pembuatan bangunan ataupun alat bantu darurat. Bahkan, kegiatan pioneering ini ditetapkan sebagai kegiatan wajib dalam kepramukaan yang harus dikuasai oleh setiap anggota pramuka. Untuk kalian yang penasaran apa sih kegiatan pioneering lebih lanjut dan apa tujuan serta manfaatnya, bisa kita simak ulasan berikut ini. Adapun objek yang dimaksud pada pioneering ini bisa seperti tandu atau gapura, kemudian perlengkapan kemah, ada juga menara, kemudian ada juga jembatan. Pada objek-objek tersebut, selain mengandalkan simpul dan tali atau ikatan, ia juga bergantung pada tongkat kayu, rotan, besi, ataupun bambu. Nah, dalam pembuatan objek tersebut, ada pun perbedaan dari 3 hal yang sudah kita pelajari: tali, simpul, dan ikatan. Tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, seperti kayu, balok, bambu, rotan, besi, ataupun lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui manfaat dari pioneering dan juga tujuan. Manfaat pioneering yang pertama, untuk memupuk rasa kekompakan, kebersamaan,
dan kerjasama antara anggota. 2. Bisa menerapkan ilmu di saat-saat genting seperti P3K. 3. Memproyeksikan pemikiran peserta dalam merancang suatu objek. Sedangkan tujuan pioneering, pertama, melatih ketelatenan setiap anggota pramuka. 2. Mengasah keterampilan para anggota pramuka. 3. Memberikan ilmu baru dalam dunia tali temali. 4. Memberikan bekal pioneering untuk bisa diaplikasikan dalam keseharian. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap anggota pramuka yang menekuni kegiatan pioneering ini maka diharapkan bisa mendapatkan banyak informasi dan ilmu baru serta akan memiliki keterampilan yang bisa diaplikasikan setelah kegiatan kepramukaan tersebut berakhir. Selanjutnya adalah macam-macam model pioneering. Ada beberapa macam simpul yang akan diperkenalkan dalam kegiatan pioneering, diantaranya yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan mengetahui model dari pioneering tersebut. Setiap anggota pramuka yang mengikuti kegiatan pioneering kepramukaan biasanya akan diajari beberapa macam contoh pioneering seperti di bawah ini. Yang pertama ini ada pioneering menara pandang, yakni di huruf A ini adalah contoh dari pioneering menara pandang segitiga. Kemudian contoh yang B, pada gambar B, ini adalah pioneering menara pandang dua segitiga bersilangan. Pada gambar C, ini adalah contoh dari pioneering menara pandang dua kaki. Dan pada gambar D, ini adalah pioneering menara pandang segi 4-6 kaki. Berikutnya adalah model pioneering kelompok jembatan. Yang pertama pada gambar A, ini adalah contoh dari pioneering jembatan kaki 8. Kemudian pada gambar B, ini adalah contoh dari pioneering jembatan derek. Kemudian pada gambar C, ini adalah contoh dari pioneering jembatan tarik. Dan pada gambar D, ini adalah contoh dari pioneering jembatan monyet. Yang ketiga, ini adalah kelompok model pioneering pintu gerbang. Sebenarnya ada beberapa model pioneering pintu gerbang yang umum digunakan, akan tetapi untuk pramuka tingkat siaga kebanyakan akan menggunakan contoh pintu gerbang yang kita ringkas seperti ini. Yang pertama, ini adalah pioneering pintu gerbang ringkas. Kemudian yang kedua, ini adalah pioneering tiang bendera yang berguna untuk membuat tiang bendera secara sederhana. Biasanya dibuat jenis tiang bendera dengan model 3 kaki seperti ini, penyangga seperti berikut ini ya. Kemudian selanjutnya pioneering papan informasi. Pembuatan papan informasi dalam kegiatan pramuka bisa memanfaatkan teknik pioneering dengan mengkaitkan kayu satu sama lain dan diikat menggunakan tali temali seperti berikut ini. Selanjutnya ada pioneering tungku gantung. Tungku gantung dalam acara pramuka bisa dibuat dalam berbagai macam model dan bentuk. Namun salah satunya adalah pioneering tungku gantung seperti ini pada gambar. Nah, yang terakhir ini adalah
pioneering rangka tenda 3 pancang. Bisa dilihat pada gambar, ketika kita ingin membangun sebuah tenda, bisa dengan menggunakan teknik pioneering ini, dengan mengandalkan simpul, tali, dan juga beberapa ikatan yang sudah kita pelajari pada materi hari ini. Baiklah, jadi itulah pembahasan kita kali ini mengenai materi simpul, ikatan, dan juga materi pioneering dalam kepramukaan yang diwajibkan oleh setiap anggota pramuka harus bisa untuk mengaplikasikannya pada kegiatan pramuka nanti. Dan pada dasarnya teknik pioneering ini merupakan teknik dasar untuk membuat sebuah objek bangunan di dunia nyata hanya menggunakan tali temali dan juga kayu. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai kita berjumpa di materi berikutnya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.